Halo semuanya, balik lagi di Acul SY Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar bareng lagi di dunia perkriptoan ini. Dan kali ini tema kita adalah kita mau ngobrolin soal Project Garuda, Project CBDC-nya Indonesia ya. Seperti biasa gue cari-carinya di ChatGPT. Oke, kita langsung aja masuk ya. Project Garuda adalah inisiatif Bank Indonesia untuk mengembangkan rupiah digital, yaitu bentuk digital dari mata uang rupiah yang diterbitkan sebagai Central Bank Digital Currency atau CBDC. Tujuan utama dari proyek ini adalah menjaga kedaulatan rupiah di era digital dan mengintegrasikan ekonomi serta keuangan digital secara menyeluruh. Nah, jadi CBDC itu uang fiat di dunia kripto ya teman-teman. Jadi CBDC, Central Bank Digital Currency. Tahapan pengembangan Project Garuda. 1. White Paper 30 November 2022. Bank Indonesia merilis dokumen awal yang menjelaskan konsep dasar dan rencana pengembangan rupiah digital. Jadi white papernya udah keluar di 30 November 2022. 2. Consultative Paper 31 Januari 2023. Dokumen ini bertujuan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan mengenai desain, dampak, dan manfaat rupiah digital. 3. Proof of Concept 13 Desember 2024. Bank Indonesia berhasil menyelesaikan uji konsep untuk tahap pertama yang dikenal sebagai Immediate State Wholesale Cash Ledger. Tahap ini menguji kesiapan teknologi dan model bisnis untuk penerapan rupiah digital. Jadi kemungkinan besar mereka pakainya Proof of Concept, nggak tahu tuh apa ya. Oke, berarti belum lama juga ya. Jadi dari udah 3 tahun berarti konsepnya ya. White papernya di 2022, konsultatif papernya di 2023, dan sekarang proof of conceptnya 2024 Desember kemarin baru-baru ini. Rupiah digital dirancang untuk berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, setara dengan uang fisik dan instrumen pembayaran digital lainnya. Berbeda dengan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan swasta, rupiah digital akan diterbitkan dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Memastikan kepercayaan dan stabilitas karena didukung oleh negara. Jadi langsung diawasinya oleh Bank Indonesia. Wow. Dalam pengembangan teknologi, Bank Indonesia menguji beberapa platform seperti R3 Corda dan Hyperledger Besu untuk memastikan keamanan, kecepatan, dan skalabilitas dalam implementasi rupiah digital. Project Garuda merupakan langkah strategis Bank Indonesia dalam menghadapi transformasi digital, memastikan bahwa rupiah tetap relevan dan berdaulat di tengah pengembangan teknologi finansial global. Ya, menurut gua Indonesia itu termasuk salah satu negara yang cepat ngurusin perkriptoan dan desentralisasi gitu, cepet, termasuk yang paling bagus kalau menurut gue ya. Karena di tempat lain tuh kayak di Cina aja Bitcoin di ban gitu, masih banyak yang nggak boleh. Indonesia tuh terbuka gitu. Kita masuk lagi ke dalam. Mekanisme dan arsitektur rupiah dalam digital. Mekanisme dan arsitektur rupiah digital dalam Project Garuda. Project Garuda mengusung model arsitektur 2 tingkat atau two-tier system, yang berarti Bank Indonesia akan menerbitkan rupiah digital, tetapi didistribusikannya dilakukan melalui perantara seperti bank dan penyedia layanan keuangan lainnya. Ini mirip dengan cara uang tunai beredar saat ini, tetapi dalam bentuk digital. Berarti nanti kita bisa dapetin uang CBDC Garudanya melalui bank gitu ya, sama melalui bank BCA, bank BNI gitu. Bank Indonesia naruh uang-uangnya itu nanti ke bank-bank, baru ke kita. 1. Model distribusi rupiah digital. Dalam konsepnya, rupiah digital akan memiliki 2 jenis utama.
1. Wholesale CBDC atau WCBDC digunakan untuk transaksi antar bank, clearing, dan penyelesaian transaksi besar. Wholesale CBDC. Jadi kalau ada di depannya W itu berarti wholesale ya. WCBDC kan. Nah, oke lah. Misalnya Ethereum kan ada WETH tuh. Apa beda ya? Nggak tahu deh. Oke, yang kedua, retail CBDC atau RCBDC digunakan oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran digital sehari-hari. Berarti ada dua, WCBDC buat antar bank dan RCBDC buat kita masyarakat umum, retail. Oke, jadi misalnya kita beli cilok nih, Pak, pakai ini dong, pakai Garuda. Bayar, keren cuy. Nggak sabar ya nunggu ya, apa bakalan hancur atau gimana, kita nggak tahu ya, tapi kayak seru banget. Pak, pakai Garuda Pak. Cuma karena ada banknya jadi aneh aja gitu ya, jadi nggak disentralisasi juga. Tapi kita lihat aja, tahap awal pengujian proyek Garuda masih berfokus pada WCBDC sebelum nantinya berambah ke RCBDC. Oh, jadi mereka masih tahap pengujiannya antar bank aja, belum ke retail. 2. Teknologi yang digunakan. Bank Indonesia tengah menguji beberapa teknologi blockchain dan distributed ledger teknologi atau DLT untuk memastikan keamanan dan efisiensi sistem. Beberapa pilihan yang sedang dikaji meliputi Hyperledger BESU digunakan dalam sistem blockchain permissioned, R3 Corda yang banyak dipakai dalam transaksi antar bank. Namun, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan apakah rupiah digital akan sepenuhnya menggunakan blockchain atau sistem hybrid. Masih dipikirin ya. Keunggulan dan manfaat rupiah digital. Implementasi rupiah digital melalui proyek Garuda membawa berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pembayaran konvensional, ya misalnya ngilangin kertas dan macam-macam ya, budget buat bikin uangnya kali ya. Mencegah dominasi stablecoin asing, menghindari resiko penggunaan stablecoin global seperti USDT atau USDC yang bisa melemahkan kedaulatan rupiah. Ya, nanti dia mikirnya kan daripada kita pakai USDT stablecoinnya, ya pakai aja Garuda gitu kan. Keren. Mendukung keuangan inklusif, memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Jadi kan nggak usah pakai bank lagi ya. Jadi kita tuh nanti jadi banknya, kita yang nyimpen uangnya, kita yang gunain uangnya, kayak gitu. Nggak usah pakai bank. Kita yang nyimpen sendiri di HP atau di dimanapun. Meningkatkan transparansi dan keamanan. Transaksi digital yang lebih aman dan dapat diaudit oleh otoritas keuangan. Ya udah, jadi kita nggak bisa ada tipu-tipu tuh kalau udah di blockchain. Misalnya kita dipajak gitu, kita bohong-bohong, nggak bisa, udah kedeteksi karena terbuka semua kalau di blockchain. Bisa di trace gitu. Mencegah resiko shadow banking, mengurangi ketergantungan pada aset kripto swasta yang tidak memiliki jaminan dari bank sentral. Nah, pihak Indonesia udah mikirin nih, daripada lu pakai koin-koin gak jelas, koin-koin kripto gak jelas, ini aja pakai Project Garuda yang dibuat dan disetujui langsung dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Tantangan dan potensi resiko Project Garuda. Meskipun memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diawasi sebelum rupiah digital dapat diimplementasikan secara luas. Oke nih tantangannya. Keamanan cyber. Resiko serangan cyber dan pencurian data menjadi ancaman utama dalam sistem berbasis blockchain. Waduh, kalau Indonesia sih dari kemarin gampang banget kena hacknya, jadi serem ya. Adopsi oleh masyarakat. Masih ada kesenjangan digital di Indonesia yang dapat menghambat penerimaan rupiah digital. Ya,
ya sebagaimana yang dua konten gue yang nanya Bitcoin sama kripto aja, hampir 90% lebih nggak ada yang tahu apa itu kripto, apa itu Bitcoin ya. Jadi kemungkinan diadopsi oleh masyarakatnya, misalnya proyek Garudanya keluar, ya itu bakalan lama gitu. Dampak terhadap perbankan. Jika masyarakat lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk rupiah digital langsung dari Bank Indonesia, hal ini bisa mengurangi peran bank dalam sistem keuangan. Iya, nggak bakalan ada bank lagi, bank itu hancur, udah bangkrut. Karena kita sendiri yang jadi banknya gitu. Kita punya uang 10 juta, kita mau nabung di bank nih, nggak usah ke bank, kita nabung aja di diri sendiri, karena kita yang jadi banknya. Kayak gitu. Misalnya kita mau dapat bunga, ya kita staking aja gitu. Kita mau investasi, ya beli aja langsung Bitcoin gitu. Langsung, kita sendiri adalah bank masing-masing. Regulasi dan privacy. Pemerintah dapat menetapkan aturan yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi pengguna. Berarti kemungkinan ada KYC ya kalau kayak gini. Jadi nggak sepenuhnya lu tuh nggak diketahuin, pasti diketahuin. Tiap bikin, mungkin nanti bikin wallet Garuda, ya lu daftarin KTP atau apa gitu, ada KYC-nya. Kesimpulan dan masa depan Proyek Garuda. Proyek Garuda adalah langkah besar dalam modernisasi sistem keuangan Indonesia, memastikan bahwa rupiah tetap relevan di era digital. Dengan pengujian yang terus dilakukan, rupiah digital diharapkan menjadi solusi yang aman, efisien, dan inklusif bagi masyarakat serta industri keuangan nasional. Kapan rupiah digital akan diluncurkan secara resmi? Nah, menarik nih. Belum ada tanggal pasti, tetapi berdasarkan roadmap Bank Indonesia, pengembangan dan uji coba hasil berlangsung hingga beberapa tahun ke depan sebelum implementasi penuh dilakukan. Jadi belum ada yang tahu bakalan keluar kapan, cuma beberapa tahun ke depan baru bakalan keluar. Jadi kita bersiap aja, kita lihat aja nanti kelanjutannya dari Proyek Garuda. Semoga lancar dan semoga bisa menguntungkan banyak orang, karena sebagaimana kita tahu di dunia keuangan itu agak menyeramkan ya. Apalagi teknologinya udah blockchain dan beberapa bank kemarin juga kena hack. Sistem Indonesia tuh masih dibilang gampang banget ke hack gitu. Jadi agak serem aja. Tiba-tiba kita punya wallet sendiri Garuda, nabung di situ, besok-besok kita buka udah nggak ada uangnya gitu kan, serem. Tapi ya udah, kita doakan aja. Dan gue juga dengar hampir semua bank itu kerjasamanya sama Ripple XRP ya. Tapi nggak tahu juga kalau Indonesia pakai apa. Jadi ya udah, kita doain aja semoga Indonesia makin maju dan makin clear. Di blockchain ini udah nggak ada lagi maling-maling, karena semuanya terbuka, kita bisa tracing. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.